Sore itu di kota Payakumbuh, hujan baru saja berhenti setelah mengguyur sejak siang. Udara masih lembab, dan aroma tanah basah bercampur wangi gorengan dari warung kecil Bu Marni di ujung gang. Di kampung dekat Sungai Batang Agam itu, suara anak-anak berlari di atas jalan semen yang basah terdengar seperti musik sederhana yang menenangkan hati. Mereka berteriak riang, memercikan air dari genangan yang belum sempat surut. Di teras-teras rumah kayu, ibu-ibu mulai memanggil anaknya untuk bersiap salat maghrib, sementara azan dari musala kecil di sudut gang mengudara lembut, menggetarkan suasana dengan kedamaian khas kampung Minang. Di antara rumah-rumah sederhana itu, berdirilah sebuah rumah bercat krem dengan pagar besi yang sudah mulai berkarat. Orang kampung menyebutnya rumah Firdaus Pratama dan Maya Ramadhani, dua nama yang sangat akrab di telinga warga. Setiap pagi, Firdaus bisa dilihat sedang menyapu halaman sambil menyapa siapapun yang lewat. "Assalamualaikum, Pak Ridwan. Dagangan lancar hari ini?" ucapnya hampir setiap hari. Pak Ridwan biasanya tertawa kecil sambil mengangguk. "Waalaikumsalam, Daud. Alhamdulillah, masih ada rezeki." Begitulah kehidupan di gang kecil itu, ramah, hangat, dan penuh sapaan. Banyak orang berkata, kalau semua tetangga seperti Firdaus, kampung ini pasti adem terus. Dan itu tidak berlebihan. Firdaus memang terkenal baik hati, tak pernah memulai masalah, dan selalu terlihat ringan tangan. Maya Ramadhani, istrinya, tak kalah dikenal. Perempuan dengan senyum lembut dan tutur kata halus ini sering ikut wirid malam Jumat bersama ibu-ibu. Bila ada tetangga kesulitan, Maya datang tanpa diminta. Kadang membawa kue bolu pisang, kadang sekadar menemaninya bercerita. Anak-anak kecil pun senang bertandang ke rumah itu karena Maya sering menyiapkan teh manis hangat dan kerupuk jangek. Rumah mereka seperti tempat singgah sementara. Tempat orang melepas lelah dari rutinitas hidup. Tidak ada yang menyangka, di balik kehangatan yang ditunjukkan setiap hari, perlahan-lahan ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Sesuatu yang gelap, kecil, samar namun makin hari makin terasa, seperti udara dingin yang menyelinap tanpa terlihat. Sore itu, Maya duduk di teras dengan secangkir kopi hitam di genggaman. Rambutnya diikat sederhana, dan wajahnya tampak tenang. Dari kejauhan, ia melihat Firdaus baru kembali dari pasar. Di pundaknya tergantung karung kecil berisi peralatan dagang. Langkahnya sedikit berat, namun senyumnya tetap sama seperti biasanya, setidaknya di mata para tetangga. Firdaus meletakkan karung itu di dekat pintu, mencuci tangan di bak kecil, lalu duduk di kursi kayu di samping istrinya. "Capek, Bang. Namanya juga dagang, Ma. Tapi alhamdulillah, laku semua hari ini," jawab Firdaus sambil menghela napas. Maya tersenyum kecil. "Besok aku buatkan sayur kesukaan Abang, ya. Biar semangat." Firdaus mengangguk saja, tetapi matanya tampak jauh. Pandangannya tidak benar-benar tertuju ke halaman rumah, melainkan seperti menembus pohon mangga di depan rumah mereka. Maya memperhatikannya tanpa banyak bicara. Ia sadar bahwa sejak beberapa bulan terakhir, suaminya sering terlihat seperti itu, melamun, termenung lama, atau tiba-tiba diam di tengah percakapan. Setiap kali Maya bertanya, jawabannya hampir selalu sama. "Banyak pikiran di pasar, Ma. Sekarang susah cari pembeli." Maya ingin percaya, tapi hatinya adalah tempat yang tidak bisa dibohongi oleh hal-hal kecil. Ada sesuatu dalam tatapan Firdaus yang berubah. Bukan sekadar lelah, ada berat yang tidak ia pahami. Malam turun perlahan, suara sendok beradu dengan piring terdengar dari dapur. Maya menyiapkan makan malam sederhana, nasi hangat, sambal lado, ikan goreng. Lampu ruang tamu menyala redup, memantulkan bayangan di dinding. Dari luar, suara hujan mulai turun lagi, rintik-rintik seperti irama yang menyentuh dada. Semua tampak biasa. Begitu biasa hingga tidak ada yang menyadari bahwa dari rumah bercat krem itu, suatu hari nanti, suara tangis dan teriakan akan mengguncang seluruh kampung. Namun malam itu, semua masih tenang. Dan Maya duduk di meja makan sambil memperhatikan suaminya. Tidak tahu bahwa ketenangan itu sebentar lagi akan retak pelan, lalu hancur seperti kaca yang jatuh dari meja, pecah tanpa bisa disatukan kembali.
Hujan turun tipis sepanjang malam itu, seperti selimut tipis yang menutupi kota Payakumbuh. Dengan suara rintik-rintik yang memantul pada atap seng, suasana rumah Firdaus dan Maya terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu di ruang tamu memancarkan cahaya kekuningan yang menimbulkan bayangan-bayangan lembut di dinding. Sesuatu dari rumah itu terasa ganjil, seperti ada hawa yang tertahan di udara. Maya berdiri di dapur sambil menyiapkan air panas untuk teh. Ia melirik ke ruang tamu, melihat Firdaus duduk di lantai dengan ponsel lamanya. Cahaya layar ponsel memantul pada wajah Firdaus yang tampak lebih tegang, matanya terpaku pada sesuatu yang tak bisa dibaca Maya dari kejauhan. Sesekali Firdaus mengetuk-ngetukkan jarinya ke lantai, tanda bahwa pikiran dan hatinya sedang tidak tenang. Maya membawa 2 cangkir teh, meletakkan satu di hadapan suaminya. "Bang, minum dulu, biar hangat," ucapnya lembut. Firdaus melirik sekilas, tapi tak menyentuh cangkirnya. "Nanti saja," jawabnya singkat. Suara pendek seperti itu mulai sering terdengar dari mulut Firdaus beberapa bulan terakhir. Tidak kasar, tapi dingin. Hatinya ingin bicara, tapi ia menahan diri. Beberapa menit berlalu, Firdaus berdiri tiba-tiba, berjalan menuju kamar belakang. Langkahnya cepat, tidak seperti biasanya. Maya memperhatikan dari kursi, napasnya tersangkut di tenggorokan. Kamar belakang itu jarang dibuka. Dulu, Firdaus bilang itu hanya tempat menyimpan barang-barang dagangan yang tidak muat di rak depan. Tapi entah mengapa, sejak beberapa waktu terakhir, pintu kamar itu selalu terkunci. Dan Firdaus semakin sering masuk ke sana diam-diam. Ketika Firdaus menutup pintu, Maya melihat ponsel yang ditinggalkan di meja. Layar ponsel masih menyala beberapa detik sebelum gelap. Di sana, Maya sempat menangkap tulisan kecil. Satu baris yang membuat jantungnya bergetar. "Besok pagi aku bawa. Jangan hubungi malam." Maya memejamkan mata. Kata-kata itu seperti gema dari percakapan Firdaus beberapa minggu sebelumnya, kalimat yang sama, nada yang sama, dan ketakutan yang sama. "Ya Allah," bisiknya. "Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Allah, ya Allah." Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Di dalam kamar, ia membalikkan badan berkali-kali. Pikirannya tidak tenang, dan matanya terus mencari cahaya dari ruang tamu. Dari celah pintu, ia melihat bayangan Firdaus masih duduk di kursi, menatap layar ponsel tanpa berkedip. Maya memandang suaminya dari kejauhan, pria yang dulu begitu lembut, yang dulu menggenggam tangannya sambil berjanji ingin membangun keluarga kecil bersama. Namun kini, ada tembok tinggi yang berdiri di antara mereka, dan Maya bahkan tidak tahu kapan tembok itu mulai dibangun. Di tengah malam, udara semakin dingin. Hujan kembali turun dengan deras. Maya membuka matanya ketika mendengar suara samar seperti desahan rendah atau mungkin bisikan. Ia bangkit perlahan, melangkah mendekati jendela. Dari sana, ia bisa melihat Firdaus berdiri di tengah ruang tamu, memegang ponselnya dekat ke telinga. "Iya, uangnya siap. Tapi jangan datang ke rumah," suara Firdaus terdengar jelas meski ditahan. "Kalau bocor kita habis." Kata bocor itu sekali lagi menusuk ke dalam dada Maya. Ia menggenggam tirai erat-erat hingga jarinya memutih. Ini bukan lagi soal dagangan. Ini bukan lagi soal pasar. Ini sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Maya menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Ia mundur perlahan, kembali ke ranjang, menutup tubuhnya dengan selimut hingga ke dada. Namun gemetar itu tak bisa hilang. Dadanya naik turun cepat, napasnya tidak teratur. Dalam hatinya, doa kecil terbit pelan. "Ya Allah, kalau ada yang tidak baik, tunjukkan jalannya. Ya Allah, tunjukkan jalannya." Beberapa hari berlalu setelah malam itu, dan perubahan Firdaus semakin nyata. Ia semakin sering pulang larut malam, dan kadang Maya mencium bau yang tidak pernah ada sebelumnya, bau minyak mesin, bau rokok asing, dan bau keringat yang bercampur gelisah. Satu sore, Maya menyiapkan 2 gelas teh manis seperti biasa. Cahaya senja masuk dari jendela dapur, menembus tirai tipis dan menerangi wajahnya yang muram. Firdaus baru pulang, meletakkan dompet di meja makan sambil membuka isinya. "Bang,
ucap Maya pelan. Akhir-akhir ini abang sering bawa uang lebih banyak dari biasanya. Firdaus berhenti. Ia menatap istrinya dengan mata yang sulit dibaca. Itu urusan laki-laki, jawabnya datar. Kamu nggak perlu ikut campur. Bagai pisau tumpul, kalimat itu tidak memotong, tapi menyayat perlahan. Maya menunduk, menatap cangkir teh yang kini tidak disentuh. Dulu, Firdaus selalu bercerita dengan semangat tentang pasar. Tentang pembeli yang lucu, pedagang yang suka menawar, atau harga barang yang naik turun. Mereka sering tertawa bersama di meja makan itu. Namun kini, meja yang sama menjadi saksi dari diam yang menyakitkan. Malam itu, Maya duduk di dekat jendela dengan buku catatan di pangkuannya. Tangannya gemetar saat menulis. Suamiku berubah, aku takut dan aku tidak tahu apa yang dia sembunyikan. Air mata menetes, membasahi halaman buku itu. Maya buru-buru menghapusnya, menutup buku harian, dan menyelipkannya ke dalam laci kecil, yang kemudian ia tutup dengan kain tenun Minang pemberian Bu Marni. Ia tidak tahu bahwa buku itulah yang kelak akan menjadi satu-satunya saksi yang menyelamatkan hidupnya. Di luar, suara hujan kembali turun, dan di dalam rumah kecil itu, ketakutan mulai tumbuh pelan tapi pasti. Pagi itu, Payakumbuh diselimuti udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kabut menggantung rendah di antara atap-atap rumah membuat suasana terasa muram dan berat. Maya berdiri di dapur, mengaduk bubur kacang hijau yang pelan-pelan mengeluarkan aroma manis. Suara sendok beradu dengan panci terdengar lembut, namun hati Maya tetap saja resah. Firdaus keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan. Ia mengambil jaket tanpa bicara, lalu duduk sebentar di kursi dapur. Maya mencuri pandang. Ada sesuatu pada tatapan mata Firdaus yang tidak ia mengerti, campuran lelah, gelisah, dan ketakutan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bang, sarapannya sebentar lagi siap, ujar Maya hati-hati. Firdaus mengangguk, tapi wajahnya kosong. Setelah beberapa menit ia berkata pelan, "Aku harus pergi pagi ini." "Ke pasar?" tanya Maya. "Tidak tahu. Ada urusan." Maya menelan ludah. Kata urusan itu belakangan menjadi kata yang paling ia takuti. Karena setiap kali kata itu keluar, Firdaus selalu pulang dengan wajah yang semakin gelap. Ketika Firdaus meninggalkan rumah, Maya duduk di kursi dengan napas tak teratur. Udara terasa semakin dingin. Ia meraih buku harian di laci, membuka halaman yang sudah penuh coretan ketakutan. Tangannya menulis lambat. Ia tidak sama lagi. Kata-kata "kalau bocor kita habis" mulai muncul terlalu sering. Aku merasa dinding rumah ini semakin menutupiku. Abis sama lagi. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menyelipkannya lagi. Beberapa jam kemudian, Maya berjalan ke halaman samping, hendak menjemur pakaian. Namun ketika melewati kamar belakang kamar, yang selalu terkunci itu, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Hatinya melonjak kencang. Ia melihat keluar jendela, memastikan Firdaus belum kembali. Tangan Maya gemetar saat mendorong pintu itu perlahan. Cahaya dari jendela kecil masuk ke dalam ruangan yang berdebu. Semua tampak berantakan, rak kayu bergoyang, kardus-kardus tak tertata, dan meja pendek dengan tumpukan kertas. Ada aroma tajam yang menguar, bukan busuk, tapi seperti logam, dingin dan asing. Maya melangkah perlahan ke meja itu. Ada sebuah map berwarna coklat, tergantung separuh terbuka. Dengan napas tertahan, ia menarik isi map itu. Lembaran kertas penuh angka besar, jumlah uang yang tak mungkin datang dari dagangan plastik kecil di pasar. Ada catatan pembayaran, tanda tangan orang asing, dan beberapa nama yang Maya kenal sebagai pedagang. Namun ada juga satu nama yang membuat tubuh Maya lemas, Hilman Syah. Pembayaran ke-3. Hilman Syah adalah tetangga mereka, pria yang ramah, yang seminggu lalu tiba-tiba tidak muncul di pasar. Orang-orang bilang ia pulang kampung, tapi Maya mulai ragu. Ia menarik napas dalam. Lalu, sesuatu di sudut lemari besi menarik perhatiannya. Sebuah kantong kresek hitam yang diselipkan di balik tumpukan kardus. Maya tahu ia tidak boleh melihatnya, tapi rasa takut justru memaksa. Dengan tangan gemetar, ia meraba kantong itu. Isinya keras, padat, dan berat. Belum sempat ia membuka, terdengar suara motor berhenti di depan rumah.
Jantung Maya seperti berhenti berdetak. Ia meletakkan map dengan tangan panik. Menutup lemari, mematikan lampu kamar belakang, lalu berlari keluar tepat sebelum pintu depan terbuka. Firdaus masuk, wajahnya tegang, matanya menyapu ruangan seperti sedang mencari perubahan sekecil apapun. "Kamu dari mana?" Suaranya rendah. Maya merasa lututnya lemas. "Dari depan." "Jemur baju." "Jemur baju. Jemur baju. Jemur baju. Jemur baju." Firdaus menatapnya lama sekali sebelum menjawab singkat. Malam itu, Maya tidak bisa berhenti memikirkan lemari dan kantong hitam itu. Sesuatu yang sangat berbahaya ada di dalam rumahnya, dan setiap hari ia tidur hanya beberapa meter dari rahasia itu. Sore berikutnya, Maya memberanikan diri datang ke rumah Bu Marni, wanita yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Dengan membawa sehelai kain batik tua, Maya berkata, "Bu, saya titip kain ini. Jangan dibuka. Kalau suatu hari saya bilang ambilkan, mohon kasih ke saya." Bu Marni mengerutkan kening. "Nak, kamu ada masalah?" "Nak," Maya menunduk. "Ada, Bu. Tapi saya belum berani cerita." Maya belum berani cerita. Bu Marni menggenggam tangan Maya. "Nak, kadang perempuan itu kuat sampai batas yang tak terlihat. Tapi ingat, kalau rahasia itu mulai berat, kamu jangan pikul sendiri." Mata Maya berkaca-kaca. "Saya takut, Bu." Malamnya, Firdaus pulang lebih larut dari biasanya. Pakaian dan rambutnya basah oleh hujan. Maya menyapanya lembut. "Bang, makan dulu. Saya masak sop ayam." Namun Firdaus hanya duduk, tidak bicara. Ketika Maya menyebut kabar dari pasar bahwa beberapa pedagang kena razia, Firdaus memukul meja keras. "Jangan ikut campur urusan yang bukan untuk kamu." Maya tersentak. Air matanya langsung jatuh, tapi ia menunduk. "Saya cuma khawatir. Saya takut abang kenapa-kenapa." Firdaus menghela napas, berdiri, dan berjalan ke kamar belakang tanpa kata. Maya tahu semakin hari, semakin dekat mereka dengan sesuatu yang tidak bisa kembali. Sementara dirinya mulai kehilangan tempat untuk bersembunyi. Ketika mereka tidur malam itu, Maya berdoa lirih di dalam hati. "Ya Allah, kalau rumah ini akan pecah, tolong beri aku kekuatan untuk tetap hidup." Dan di luar sana, hujan kembali turun perlahan, seakan ikut menangisi seluruh rahasia yang menumpuk di bawah atap rumah itu. Malam itu Payakumbuh seperti menyimpan sesuatu di udara. Angin bertiup pelan, tapi membawa rasa dingin yang tidak biasa. Dari jendela dapur, Maya menatap hujan rintik-rintik yang jatuh mengenai genting rumah, menimbulkan suara ritmis yang biasanya menenangkan. Namun tidak malam ini. Ia melipat kedua tangannya di dada, mencoba menghangatkan diri. Bukan karena udara dingin, tapi karena rasa takut yang perlahan-lahan memakan keberaniannya dari dalam. Firdaus belum tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya dengan cahaya pucat yang membuat wajahnya terlihat semakin keras. Dari dapur, Maya mendengar potongan-potongan percakapan lirih. "Ya, nanti malam saja. Jangan lewat jalan depan. Jangan lama-lama di rumah." Suara Firdaus rendah tapi tegang, seperti seseorang yang sedang bersembunyi dari bayangannya sendiri. Maya menggigit bibir. Setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya urusan dagang, kata-kata yang ia dengar beberapa hari lalu kembali menghantam kepalanya. "Kalau bocor, habis kita." Maya memejamkan mata. Ia tahu ini bukan sekadar jual beli barang pasar. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bisa menghilangkan kedamaian hidup siapapun dalam sekejap. Sekitar tengah malam, ketika Maya akhirnya memberanikan diri bangkit untuk mengambil air minum, langkahnya terhenti di depan dapur. Cahaya lampu yang temaram membuat ruangan terlihat samar, dan di sana ia melihat Firdaus berdiri membelakanginya. Di meja dapur ada sebuah plastik hitam besar, plastik yang sama seperti yang ia temukan di lemari besi beberapa hari lalu. Firdaus membuka plastik itu sedikit. Maya membekap mulutnya spontan. Aroma tajam langsung menyergap udara. Bukan bau busuk, tapi bau yang membuat dada seperti diremas, bau metalik yang ia kenali entah dari mana. Firdaus cepat-cepat menutup plastik itu,
menatap sekeliling dengan gelisah lalu mengangkatnya dengan kedua tangan. Dengan gerakan hati-hati, ia membuka freezer besar di sudut dapur. Freezer yang ia beli beberapa bulan lalu dengan alasan untuk menyimpan ikan beku dagangan. Plastik itu ia masukkan ke dalam freezer. Maya mundur selangkah. Lututnya hampir goyah melihat pintu freezer tertutup perlahan di bawah tangan suaminya. Setelah itu, Firdaus duduk di kursi dapur. Kedua tangannya memegang kepala, dan ia berbisik seperti orang yang sedang dikejar ketakutan yang tidak terlihat. Tidak ada yang boleh tahu. Tidak ada yang boleh tahu. Maya menahan napas, tubuhnya menggigil. Ia kembali ke kamar perlahan, menutup pintu, dan bersandar di dinding. Air matanya mengalir tanpa suara. Ya Allah, apa yang sebenarnya dia simpan? Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya, Maya sedang menata sarapan ketika Firdaus keluar kamar. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi ketenangan itu justru membuat Maya semakin takut. Seolah-olah Firdaus menyembunyikan badai di balik matanya. Sarapan bang, ucap Maya berusaha tersenyum. Firdaus mengangguk, lalu duduk. Sesekali, ia melirik Maya seolah ingin memastikan sesuatu. Kamu tidak keluar hari ini? Tanyanya tiba-tiba. Maya tercekat. Saya mungkin ke warung sebentar. Jangan lama-lama. Suara Firdaus terdengar datar. Aku tidak mau kamu cerita macam-macam ke orang luar. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Maya tersenyum kaku. Tidak bang. Saya cuma beli bawang. Firdaus menatapnya lama. Lama sekali hingga Maya hampir tidak sanggup menahan tatapan itu. Aku bisa tahu kalau kamu berbohong, katanya pelan. Maya menunduk cepat. Saya tidak bohong bang. Firdaus kembali makan, tapi Maya tahu, mulai hari itu, setiap geraknya akan diawasi. Siang harinya, ketika Firdaus pergi ke pasar, Maya memberanikan diri melangkah ke dapur. Pandangannya langsung tertuju ke freezer putih itu. Suara mesinnya berdengung pelan, tapi di telinga Maya terdengar seperti ancaman. Ia berdiri di depan freezer selama beberapa menit. Tangannya gemetar hebat ketika menyentuh gagang logamnya. Kalau aku buka, mungkin hidupku tidak akan sama lagi, bisiknya. Setelah menarik napas panjang, ia mengangkat tutup freezer itu. Udara dingin langsung menyergap wajahnya. Mata Maya memicing karena aroma kuat yang keluar dari dalam. Ia melihat plastik hitam besar itu terlipat rapi, tapi bentuknya tidak biasa, seperti memuat sesuatu yang tidak seharusnya ada di rumah manusia. Maya menutup freezer cepat-cepat, hampir menjatuhkan tutupnya. Ia mundur beberapa langkah dan akhirnya memegangi dinding karena lututnya lemas. Ya Allah, suaranya serak. Ini bukan uang. Ini bukan barang dagangan. Ini sesuatu yang lebih buruk. Ia berlari ke kamar, menutup pintu, lalu mengambil buku hariannya. Dengan tangan bergetar, ia menulis, "Aku sudah melihatnya. Bau itu, bentuk itu, tidak mungkin salah. Dalam rumah ini, ada rahasia yang bisa membunuhku kapan saja." Air mata jatuh membasahi halaman. Ia menutup buku itu dengan cepat. Hari itu, Maya merasa hidupnya berjalan di atas batu tipis yang bisa retak kapan saja. Malamnya, Firdaus pulang. Ia membuka pintu dengan lambat, wajahnya basah oleh hujan. Tetapi yang membuat Maya menggigil bukanlah basahnya hujan, melainkan tatapan Firdaus. Tatapan seperti seseorang yang tahu sesuatu telah berubah di dalam rumah. Maya, panggilnya pelan. Maya berdiri mematung. Aku cuma mau bilang. Firdaus mendekat beberapa langkah. Kamu jangan pernah buka freezer tanpa aku. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Tapi rasanya menusuk hingga jauh ke dalam jiwa. Maya mengangguk cepat. Iya. Bang. Firdaus tersenyum sedikit senyum yang tidak lagi hangat. Hidup kita aman? Selama kamu tidak macam-macam. Maya menelan ludah. Ia tahu. Mulai malam itu, bukan lagi rahasia yang disembunyikan di rumah itu. Yang berbahaya adalah laki-laki yang tidur di sebelahnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan panjang yang mengikuti setiap langkah Maya. Rumah yang dulu hangat, penuh suara panci beradu dan tawa kecil di pagi hari, kini terasa dingin seperti lorong, sempit tanpa cahaya.
Setiap sudut rumah tampak menyimpan mata yang mengawasinya. Dan setiap suara langkah Firdaus di lantai kayu membuat tubuh Maya menegang tanpa sadar. Pagi itu, kabut payakumbuh turun sangat tebal. Maya menatap halaman yang terlihat seperti dilapisi kapas putih. Embun menempel di daun-daun singkong di kebun kecil belakang rumah. Biasanya ia senang menyiram tanaman pagi-pagi, tapi kini ia takut berjalan terlalu jauh dari pintu dapur. Takut Firdaus tiba-tiba muncul dari belakang dan menanyakan hal-hal yang tak bisa ia jawab. Ketika ia meletakkan gelas kopi di atas meja, Firdaus keluar kamar dengan suara langkah yang berat. Maya mengangguk sopan. "Bang, ini kopinya." Firdaus menghirup aroma kopi sebentar, lalu menatap Maya dari atas gelas. Tatapan itu seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu di wajah istrinya. "Kamu kelihatan pucat," katanya akhirnya. "Kamu sakit?" Maya menggeleng pelan. "Tidak, Bang. Hanya kurang tidur." Maya menggeleng pelan. Firdaus meletakkan gelasnya. Suaranya perlahan berubah menjadi nada yang membuat tengkuk Maya dingin. "Kamu kurang tidur atau kamu terlalu banyak mikir?" Maya menelan ludah. "Saya cuma memikirkan warung Bu Marni yang sakit beberapa hari lalu." Firdaus tidak menjawab lebih jauh. Tapi tatapan yang ia berikan bukan tatapan seorang suami. Itu tatapan seseorang yang takut rahasianya ditemukan, dan siapapun yang mengetahuinya harus dibungkam. Setelah Firdaus berangkat, Maya duduk di kursi dapur. Ia berusaha bernapas lambat, namun setiap kali matanya melihat freezer putih di sudut dapur, tubuhnya gemetar sendiri. Mesin freezer itu berdengung lembut. Tapi bagi Maya, suaranya seperti peringatan. Ia tahu ia tidak bisa terus begini. Ia harus melakukan sesuatu. Ketika siang mulai turun dan suara ayam tetangga terdengar sayup, Maya mengambil keberanian kecil yang tersisa dalam dirinya. Ia mengambil dompet, menyelipkan surat kecil untuk Rina temannya, yang dulu sering menemaninya mengaji dan menyimpannya di antara uang receh. "Kalau aku tidak kembali hari itu," bisiknya lirih, "setidaknya seseorang tahu apa yang terjadi." Ia menarik napas, lalu melangkah keluar rumah. Jalan kecil di depan rumah basah oleh embun. Udara dingin menyentuh kulit wajahnya. Walau ketakutan menggantung seperti beban, ada sedikit rasa lega karena untuk sesaat ia jauh dari freezer itu dan suaminya. Rumah Rina berada tak jauh dari masjid. Saat Maya mengetuk pintu, Rina langsung tersenyum lebar. "Maya, sudah lama kamu tidak datang." Namun Rina menghentikan langkahnya ketika melihat wajah Maya. "Astaghfirullah. Kamu kenapa pucat begini?" Maya tersenyum lemah. "Saya baik, Rin. Cuma..." Ia mengeluarkan surat kecil itu dan memberikannya pada Rina. "Ini, jangan dibuka sekarang. Simpan saja. Kalau suatu hari saya bilang surat itu, tolong kembalikan." Rina memegang surat itu dengan hati-hati, seakan takut merusaknya. "Maya, kamu bikin saya khawatir. Ada apa sebenarnya?" Maya menunduk. Bibirnya bergerak, ingin bercerita. Namun bayangan Firdaus menatapnya dengan mata tajam terlintas begitu jelas dalam pikirannya. "Belum, Rin. Belum waktunya." Rina tidak memaksa. Ia memegang kedua tangan Maya dan berkata lembut, "Kalau kamu butuh aku, kapanpun, aku ada. Kamu dengar, kapanpun." Air mata Maya mengalir pelan. Itu kali pertama ia merasa disentuh oleh kasih sayang dalam waktu yang lama. Namun rasa aman itu tidak bertahan lama. Ketika Maya pulang, pintu rumah terbuka sedikit. Detak jantungnya naik. Ia melangkah masuk perlahan. Firdaus duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya keras. Ia memutar sebuah benda di jarinya dompet Maya. Saya tadi cari dompet," kata Maya dengan suara hampir tak terdengar. Firdaus mengangguk lambat. "Iya, aku lihat dompetmu jatuh di dekat meja. Makanya aku cek isinya. Takut ada uang hilang." "Manggata Natalis kumparti." "Iya, aku cek isinya kumparti." Maya merasa hawa dingin menjalari seluruh tubuh. Jika Firdaus membuka dompet itu terlalu dalam, ia akan menemukan surat untuk Rina. Dompet itu... Maya mencoba bicara,
Tapi Firdaus mengangkat tangan. Tadi isinya aman, katanya, tatapannya tetap menusuk. Tapi mulai sekarang, jangan banyak keluar. Aku tidak suka kamu jalan-jalan tanpa alasan jelas. Maya menunduk. Kata-kata Firdaus terdengar seperti pintu besi yang menutup di belakangnya. Malam itu, Maya menulis di buku hariannya. Aku tidak punya banyak waktu. Firdaus mulai mengecek barang-barangku. Jika ia menemukan surat itu, atau tahu aku membuka lemari belakang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia menutup buku itu dan menyelipkannya di balik kasur. Namun beberapa detik kemudian, ia memindahkannya lagi ke bawah rak piring. Ia tidak percaya satu tempat pun lagi. Di luar, suara angin malam melewati celah-celah jendela, membuat tirai bergerak perlahan. Ketika Maya hendak tidur, pintu kamar terbuka sedikit. Firdaus berdiri di sana. Kamu belum tidur? Suaranya datar. Maya tersenyum kecil. Belum bang, masih bereskan dapur. Firdaus melangkah masuk. Ia berhenti di depan ranjang. Menatap Maya lama sekali. Hingga napas Maya menahan sendiri. Kamu tidak sembunyikan apa-apa, kan? Pertanyaan itu seperti tombak yang menusuk langsung ke jantungnya. Maya menggeleng pelan. Tidak bang, demi Allah. Firdaus menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Bagus. Ia keluar kamar, menutup pintu perlahan. Namun suara langkahnya tidak menjauh. Maya tahu Firdaus masih berdiri di luar. Mungkin mendengarkan, mungkin menunggu. Ia memejamkan mata dan berbisik di dalam hati, Ya Allah, tolong tunjukkan jalan sebelum semuanya terlambat. Dan malam itu, angin kembali berembus, membawa tanda bahwa badai sebenarnya baru akan dimulai. Beberapa hari berikutnya berjalan seperti mimpi panjang yang tidak pernah berakhir. Maya bangun setiap pagi dengan rasa takut yang mulai terasa biasa, seakan ketakutan itulah udara yang ia hirup sehari-hari. Rumah kecil di Payakumbuh itu kini tidak lagi menjadi tempat perlindungan, tetapi seperti sangkar yang pintunya bisa menutup kapan saja. Firdaus semakin sering keluar malam. Kadang ia pulang dengan napas terburu-buru, kadang dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Namun ia tidak pernah menjelaskan apapun. Setiap kali Maya bertanya, jawabannya hanya satu, jangan ikut campur. Dan kalimat itu membuat Maya semakin yakin bahwa apapun yang disembunyikan Firdaus, semakin lama semakin berbahaya. Siang itu, langit mendung. Suara hujan terdengar jauh, seperti langkah kaki orang yang sedang mendekat pelan. Maya berjalan ke sumur samping rumah sambil membawa ember kecil. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan rutinitas kecil, tapi setiap kali melewati jendela dapur, pandangannya tertahan pada freezer putih itu. Mesin freezer berdengung, lebih keras dari biasanya. Seperti napas makhluk, gumam Maya. Begitu ia selesai mengambil air, ia masuk ke dapur dan hatinya langsung berdebar keras. Ponsel lama Firdaus tergeletak di atas meja. Layar menyala, menampilkan pesan masuk. Tangan Maya gemetar saat ia melihat nama kontak itu, nama yang tidak ia kenal. Barang datang malam ini. Siapkan uang. Lokasi sama. Maya menutup mulutnya, menahan suara. Napasnya tercekat. Ia ingin menaruh kembali ponsel itu, tetapi sebuah pesan baru masuk tepat di depan matanya. Kalau telat, orang itu habis. Darah Maya seperti berhenti mengalir. Orang itu, ia menelan ludah dengan susah payah. Apakah itu orang yang ada di dalam freezer? Ia menutup ponsel itu cepat-cepat, menaruhnya di tempat semula, lalu mundur beberapa langkah. Kepalanya pening. Ruangan terasa berputar. Ia harus keluar dari rumah itu. Harus. Sore harinya, ketika Firdaus pulang, Maya berusaha bersikap tenang seperti biasa. Ia menyiapkan teh hangat, meletakkannya di meja, lalu kembali duduk sambil menunduk tidak berani menatap lama. Namun Firdaus berbeda malam itu. Ia duduk menatap Maya dengan mata yang tidak berkedip, seakan sedang mengukur sesuatu dalam dirinya. Kamu dari mana tadi siang? Tanyanya tiba-tiba. Maya merasa jantungnya berhenti. Ke warung Bu Marni. Bang, minta daun pandan. Bang, minta daun pandan. Firdaus mengangguk pelan, tetapi senyumnya tidak sampai ke mata. Kenapa lama? Maya meremas ujung bajunya. Bu Marni cerita macam-macam.
Saya enggak enak pulang cepat. Firdaus berdiri perlahan. Kedua tangannya ia masukkan ke saku celana. Maya, aku tanya baik-baik. Kamu enggak sembunyikan sesuatu, kan? Tenggorokan Maya terasa panas. Tidak, Bang. Firdaus mendekat. Napasnya terdengar berat, seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Tapi akhir-akhir ini kamu berubah, katanya. Kamu sering melamun. Kamu suka keluar rumah tanpa bilang. Kamu nulis di buku itu. Maya membeku. Firdaus mempersempit jarak. Kamu pikir aku tidak tahu? Air mata Maya jatuh perlahan. Ia tidak bisa menjawab. Firdaus menghela napas panjang, lalu berkata lirih namun tajam. Aku cuma mau rumah ini tetap aman. Rahasia ini tidak boleh bocor. Mata tanamun kolimanya, ya tumatolimunya. Maya mengangguk pelan. Walau tubuhnya gemetar hebat, aku tidak akan bilang apa-apa, Bang, demi Allah. Firdaus menatapnya lama, lalu akhirnya mundur. Bagus. Dan jangan sekali-kali buka freezer. Kamu tahu itu untuk apa? Maya menunduk dalam. Iya. Bang, malam semakin larut. Hujan turun deras. Angin kencang mengetuk-ngetuk kaca jendela. Maya duduk di kamar, memeluk buku harian di dadanya. Ia membuka halaman baru. Tulisannya kacau. Karena tangan gemetar, dia mulai tahu aku curiga. Dia mulai tanya hal-hal kecil. Aku takut waktu aku semakin sedikit. Aku harus selamat. Apapun caranya. Manda-manda. Wakanda Ramanda. Wakanda Ramanda Ramanda. Wakanda Ramandara. Wakanda Ramandara. Wakanda Ramandara. Ia menutup buku itu cepat-cepat ketika mendengar suara langkah Firdaus dari ruang tamu. Ia menyembunyikan buku itu di balik kasur lalu mengubah pikiran dan menyembunyikannya di lemari pakaian. Namun beberapa detik kemudian ia memindahkannya lagi ke bawah meja rias. Ia sudah tidak percaya tempat manapun. Beberapa jam kemudian, Maya terbangun karena suara sesuatu jatuh di luar kamar. Ia bangkit perlahan, berjalan menuju pintu, lalu membuka celah kecil. Firdaus sedang berdiri di ruang tamu. Dalam gelap, tanpa bergerak, seperti patung, cahaya kilat sesekali menerangi wajahnya, dan terlihat jelas bahwa matanya mengarah ke pintu kamar Maya. Ia tidak tidur, ia mengawasi. Maya menutup pintu perlahan, mengunci, lalu bersandar sambil menahan napas. Tangannya menutup mulut agar ia tidak terdengar. Air mata mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ya Allah, bisiknya, apa yang harus aku lakukan? Di luar, suara hujan semakin keras. Seperti dunia sedang berusaha memberi peringatan. Lenyap sudah seluruh ketenangan dalam rumah itu. Yang tersisa hanya dua sosok. Satu perempuan yang berjuang diam-diam demi keselamatan dirinya. Satu laki-laki yang tenggelam dalam rahasia dan ketakutan sampai melupakan cinta. Dan dinding rumah tua itu kini menahan lebih banyak bisikan daripada doa. Pagi berikutnya datang dengan langit yang tampak lebih kelabu dari biasanya. Udara Payakumbuh yang biasanya segar terasa berat, seolah menyerap semua resah yang tumbuh di rumah Firdaus dan Maya. Di luar, burung-burung pipit tidak berkicau pagi itu, seperti mereka pun tahu ada sesuatu yang salah. Maya berdiri di dapur, memanaskan air sambil memegang sendok dengan tangan gemetar ringan. Malam sebelumnya masih terbayang jelas bagaimana Firdaus berdiri dalam gelap, mengawasinya tanpa kata. Wajahnya, matanya, tatapan itu, semua terus menghantui. Ketika ia menuang air panas ke gelas, pintu kamar terbuka. Firdaus keluar, langkahnya pelan namun mantap. Ia berdiri di dapur, menguap sedikit, lalu duduk di kursi kayu. Maya bisa mencium sisa bau rokok yang melekat pada jaketnya. Ada teh? Tanya Firdaus datar. Maya cepat-cepat menuangkan teh ke cangkir. Ada, Bang. Ketika ia meletakkan cangkir di meja, tangan Maya tanpa sengaja menyentuh jari Firdaus. Tubuhnya langsung menegang, tapi ia mencoba tersenyum pelan. Firdaus menatapnya sebentar, cukup lama untuk membuat Maya merasakan lidahnya kering. Aku harus pergi agak lama hari ini, ujar Firdaus sambil meniup teh. Kamu di rumah saja. Maya mengangguk. Iya, Bang. Firdaus kemudian menambahkan, kalau ada orang cari aku,
Jangan jawab apa-apa. Siapa yang mau cari abang? Firdaus menatapnya lama, lalu menjawab, orang-orang yang tidak perlu kamu tahu. Kata-kata itu turun ke hati Maya seperti batu besar. Baik bang. Firdaus meminum tehnya setengah, mengambil jaket, lalu menatap Maya untuk terakhir kalinya sebelum keluar dari rumah. Tatapan itu bukan lagi tatapan suami. Itu tatapan seseorang yang sedang memeriksa apakah mangsanya akan lari. Begitu pintu tertutup, Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia berdiri di tengah ruang tamu, mendengarkan suara mesin freezer yang berdengung lembut dari dapur. Suara itu membuat lehernya merinding. Ada sesuatu yang berbisik di dalam kepalanya. Ini waktumu, Maya. Kalau kamu tidak bertindak sekarang, kamu akan terkunci selamanya di rumah ini. Ia berjalan ke kamar, mengambil buku harian. Namun ia tidak membukanya. Ia hanya memegangnya erat, seakan buku itu adalah bagian terakhir dari dirinya yang masih waras. Maya kemudian duduk di kursi dekat jendela, menatap jalan yang sepi. Hanya ada beberapa ibu-ibu yang lewat sambil membawa belanjaan pagi. Tiba-tiba Maya ingin berteriak meminta tolong, tapi suaranya hilang. 1 jam berlalu, 2 jam. Dan pada saat matahari mulai naik tinggi, Maya mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Maya mematung, jantungnya berdegup sangat kencang. Ia melangkah pelan ke pintu, lalu bertanya dari baliknya. Siapa? Suara perempuan menjawab, Maya. Ini aku, Bu Marni. Maya langsung membuka pintu. Di luar, Bu Marni berdiri sambil membawa kantong sayur. Wajahnya penuh kekhawatiran. Maya, kamu nggak apa-apa nak? Mukamu pucat betul. Maya menelan ludah. Bu Marni menyentuh lengan Maya dengan lembut. Tadi saya lihat Firdaus pergi terburu-buru. Kamu aman, kan? Ma kandikan. Bu Marni kandikan. Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Maya ingin menangis. Namun ia menahan semuanya. Iya Bu. Cuma banyak pikiran. Bu Marni masuk tanpa diminta. Ia menatap sekeliling rumah. Alisnya mengernyit sedikit saat memperhatikan freezer besar di dapur. Itu freezer besar sekali untuk 2 orang ya? Tanyanya pelan. Maya refleks menahan napas. Ya, Bu. Katanya untuk ikan. Bu, 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 bu. Bu Marni tidak melanjutkan, tapi Maya bisa melihat sesuatu di mata perempuan tua itu, intuisi. Ibu-ibu seperti Bu Marni sudah sering melihat berbagai macam gelagat manusia, dan Maya tahu. Bu Marni mulai curiga. Setelah berbincang sebentar, Bu Marni pamit. Tapi sebelum keluar pintu, ia memegang tangan Maya dan berkata dengan suara sangat lembut, hampir seperti bisikan. Nak Maya, kalau kamu butuh pertolongan, kapanpun, tinggal panggil saya. Jangan diam sendiri kalau kamu takut. Nak Maya kalau kamu takut. Air mata Maya menggenang. Ia mengangguk pelan. Iya Bu. Ketika Bu Marni pergi, Maya berdiri cukup lama di depan pintu. Kata-kata perempuan itu berputar-putar dalam kepalanya. Namun sebelum ia sempat kembali ke dapur, matanya tertuju pada sesuatu. Sebuah kertas kecil terselip di bawah vas bunga yang tidak ada di sana sebelumnya. Mata Maya membesar. Ia mengambil kertas itu perlahan. Tulisan tangan halus. Milik Bu Marni. Aku lihat firasat buruk di rumah ini. Kalau terjadi apa-apa, lari ke rumahku. Jangan tunggu besok. Kertas itu jatuh dari tangan Maya, lututnya melemas. Ia duduk di kursi, memegang kepala dengan kedua tangan. Ya Allah. Bahkan orang lain pun mulai merasa sesuatu. Menjelang sore, awan gelap berkumpul di langit Payakumbuh. Maya duduk di tepian ranjang, memeluk lutut, memikirkan semua yang telah terjadi. Langkah-langkahnya yang tidak lagi sama. Dan sekarang, peringatan dari Bu Marni. Semuanya seperti bagian dari teka-teki besar yang jawabannya adalah bahaya. Ketika hujan mulai turun, Maya berdiri, berjalan ke jendela dan berbisik pelan. Kalau aku tetap diam, aku bisa mati di rumah ini. Ia menatap pintu depan, menatap freezer, menatap langit yang gelap, dan di saat itu, Maya memutuskan hatinya.
Ia harus menemukan cara untuk keluar dengan selamat sebelum Firdaus pulang malam nanti. Di luar, petir menggelegar, dan sebuah malam panjang yang penuh ketegangan baru saja dimulai. Sore mulai merambat turun di Payakumbuh, membawa hawa dingin yang menggigit perlahan. Awan hitam menumpuk seperti gumpalan kapas gelap yang menunggu saat untuk pecah. Di dalam rumah kecil bercat krem itu, Maya berdiri di tengah ruang tamu dengan pikiran kacau dan hati berdebar tanpa henti. Ia tahu Firdaus akan pulang kapan saja, dan setiap detik sebelum kedatangannya terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang ia takutkan. Maya memegang kertas dari Bu Marni di tangannya. Kata-kata halus di atas kertas itu berulang-ulang ia baca, seakan menguatkan tekadnya. Kalau terjadi apa-apa, lari ke rumahku. Jangan tunggu besok. Napas Maya tersengal. Ia menatap pintu, lantas menatap freezer di dapur. Mesin itu berdengung keras, seolah semakin menegaskan bahwa sesuatu di dalamnya bukan lagi sekadar ancaman, tetapi kenyataan. Ia menutup mata dan membisikkan doa kecil, "Ya Allah, lindungi aku." Langkah pertama yang Maya lakukan adalah memastikan buku hariannya aman. Ia mengambil buku itu dari bawah meja rias, merogoh tas kain kecil, dan memasukkannya ke dalam. Setiap halaman di buku itu berisi ketakutannya, kecurigaannya, bukti bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang tidak boleh ia saksikan. Jika buku itu ditemukan Firdaus, Maya menelan ludah. Ia berjalan ke pintu depan, membuka sedikit, menengok kanan kiri. Gang tampak sepi. Hanya suara ayam tetangga dan angin yang menggesek dedaunan pohon jambu air. Sekarang, atau tidak sama sekali, gumamnya. Namun sebelum ia melangkah keluar, terdengar suara motor dari jauh. Maya membeku. Suara itu mendekat, semakin dekat, semakin dekat. Itu suara motor Firdaus. Maya buru-buru menutup pintu, mundur beberapa langkah, memeluk tasnya. Pintu depan terbuka pelan. Firdaus masuk, rambutnya basah kuyup oleh hujan, wajahnya gelap lebih gelap dari biasanya. Ia menatap Maya tanpa berkedip. "Kamu dari pintu?" Maya mencoba tersenyum. "Iya, Bang. Tadi lihat hujan." "Bang." Firdaus menaruh jas hujannya, tetapi matanya tidak meninggalkan Maya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, ia berkata, "Maya, mulai malam ini, kamu jangan kemana-mana. Ada orang yang lewat tadi, tanya aku. Katanya ada yang lihat kamu keluar rumah siang tadi." Maya menelan ludah. "Saya hanya ke rumah Bu Marni, Bang. Beli daun pandan." "Bang Bu Marni, beli daun pandan." Firdaus mendekat. Wajahnya hanya beberapa jengkal dari Maya. "Dia bilang kamu bawa tas." Maya merasakan jantungnya hampir berhenti. "Tas itu? Tas kecil?" "Bang, buat bawa dompet." Firdaus memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. "Kamu yakin?" Firdaus memejamkan mata sejenak. "Kamu yakin?" "Iya, Bang." Firdaus mengangguk pelan, lalu tiba-tiba mengangkat wajahnya lagi, menatap Maya tajam. "Aku lihat tas itu sekarang." Tubuh Maya membeku seperti es. Tas kecil yang berisi buku harian itu berada di balik baju, tersembunyi di sisi tubuhnya. Jika Firdaus memaksa mengambilnya, "Ya Allah, Bang." Suara Maya hampir hilang. "Ayo," tekan Firdaus. "Sekarang." Maya berpikir cepat. Ia memegang bagian bawah bajunya seperti sedang merapikan, lalu berkata, "Tasnya ada di kamar. Tadi saya taruh di lemari." Maya berpikir cepat, "Tadi saya taruh di lemari." Firdaus membalikkan badan dan berjalan menuju kamar. "Ayo tunjukkan." Maya mengikuti di belakang, tubuhnya lemas, tapi otaknya bekerja cepat. Jika ia menuju lemari, buku itu tidak ada di sana, dan Firdaus akan menyadari kebohongan itu. Sampai di pintu kamar, Maya sengaja berhenti. Ia berpura-pura tersandung karpet kecil dan menjatuhkan sapu yang disandarkan di dinding. "Ya Allah." Maya membungkuk mengambil sapu, membelakangi Firdaus. Suara kecil itu cukup untuk menunda beberapa detik-detik yang ia gunakan untuk menyembunyikan tas kecil di bawah ambang pintu, mendorongnya sedikit dengan kaki.
Tas itu meluncur masuk ke ruang bawah ranjang seperti tikus kecil yang melarikan diri. "Maaf Bang." Maya bangkit dan tersenyum kaku. Firdaus menatapnya curiga. Maya berjalan ke lemari, membuka pintunya, dan mengeluarkan tas kain lain yang kosong. "Ini tasnya, Bang." Firdaus meraih tas itu, membukanya, merogoh ke dalam. Kosong. 2 rubayantan purwasalaman, 2 rubayantan purwasalam. Ekspresi di wajahnya tidak berubah, tetapi Maya tahu ia tidak sepenuhnya percaya. Namun ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. "Besok kamu jangan ke rumah siapapun lagi," katanya tegas. Maya mengangguk. "Iya, Bang." Firdaus menatapnya sekali lagi, lalu pergi ke dapur. Sesaat kemudian terdengar suara freezer dibuka. Firdaus mengangkat sesuatu dari dalam, lalu menutup kembali. Ia tidak melihat Maya, tetapi suaranya terdengar dari dapur. "Kalau kamu macam-macam, kamu tahu apa yang terjadi." Maya duduk pelan di kursi, menahan tubuhnya agar tidak goyah. Di luar, hujan turun makin deras. Petir menyambar, membuat kaca bergetar. Dan Maya sadar, Firdaus semakin curiga. Ia sudah berada di tepi bahaya, tinggal menunggu satu langkah salah untuk jatuh. Malam itu, Maya duduk menatap pintu kamar. Di bawah ranjang, tas kecil berisi buku harian terbaring diam. Ia harus menyelamatkan tas itu. Ia harus menyelamatkan dirinya. Karena dari tatapan Firdaus sore itu, suaminya tidak akan membiarkannya hidup. Jika rahasia itu terbongkar, malam itu Payakumbuh diselimuti hujan deras yang turun tanpa jeda. Suara air menghantam atap seng seperti ribuan jari mengetuk-ngetuk gelisah. Di dalam rumah bercat krem itu, Maya duduk memeluk kedua lututnya, mencoba menenangkan diri meski tubuhnya bergetar. Tas kecil yang ia sembunyikan di bawah ranjang terasa seperti nyawa kedua yang berusaha ia lindungi. Di dalamnya ada semua kecemasan, semua bukti, semua ketakutan yang ia tulis dengan tangan gemetar. Dan yang paling penting, tas itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya jika sesuatu terjadi. Suara langkah Firdaus terdengar dari ruang tamu pelan, tetapi pasti. Setiap langkah membuat jantung Maya berdegup lebih cepat. Ia tahu suaminya sedang gelisah. Dan ketika Firdaus gelisah, keadaan bisa berubah sangat buruk. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka sedikit. "Maya," suara Firdaus memanggil pelan. Maya mendongak. "Iya, Bang." "Keluar sebentar." Maya berdiri dengan lutut lemas. Ia melangkah ke ruang tamu dengan hati-hati. Firdaus berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang turun deras. Cahaya lampu temaram membuat bayangan di wajahnya terlihat dalam, hampir menyeramkan. "Ada orang lewat di depan rumah tadi," katanya tanpa menoleh. Maya menelan ludah. "Mungkin warga mau pulang dari warung." Firdaus menoleh perlahan. "Orang itu berhenti sebentar. Aku lihat dari celah gorden." Maya menggenggam jemarinya kuat-kuat agar tidak terlihat gemetar. "Mungkin." Berteduh, Firdaus mendekat, langkahnya lambat, seperti pemangsa yang mendekati mangsanya. "Maya, jangan bohong." "Saya tidak bohong, Bang." Firdaus menatapnya tajam. "Kamu semakin aneh, Bang. Kamu sembunyikan sesuatu." Kata-kata itu membuat Maya merasa dadanya dikunci. Ia mundur satu langkah tanpa sadar. Firdaus mempersempit jarak. "Kamu pikir aku tidak tahu kamu gelisah tiap hari? Kamu pikir aku tidak lihat kamu pandang freezer dengan tatapan takut?" Maya bergetar. "Saya cuma banyak pikiran, Bang." Firdaus mendekat lebih dekat. "Buku itu di mana?" Darah Maya serasa berhenti mengalir. "Buku apa?" "Bang, buku yang kamu tulis diam-diam. Aku pernah lihat kamu menulis. Kamu pikir aku tidak sadar?" Maya menunduk, suara hampir tidak keluar. "Itu cuma catatan biasa." "Mana?" tanya Firdaus. Maya memejamkan mata sebentar. "Saya buang." Firdaus terdiam sesaat. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya suara di antara mereka. Kemudian Firdaus tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan. "Buang?" Ia mendekat lagi. Maya mencoba tersenyum.
Saya, sungguh, Bang, Bang. Tiba-tiba Firdaus mengangkat tangan bukan untuk memukul, tetapi untuk menyentuh pipinya. Sentuhan yang dulu hangat kini terasa seperti es. Maya, katanya lirih. Aku tidak mau kehilangan kamu. Maya terdiam. Aku lakukan semua ini untuk kita, lanjut Firdaus. Kalau rahasia ini bocor, bukan hanya aku yang binasa, kamu pun ikut. Maya membeku. Kata-kata itu lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Firdaus menatapnya dalam-dalam. Jadi tolong, jangan buat aku berpikir kamu bagian dari masalah. Maya mengangguk kecil. Iya, Bang. Firdaus menurunkan tangannya. Aku mandi dulu, kamu siapkan teh panas. Ia berjalan menuju kamar mandi. Pintu tertutup. Suara air mengalir. Dan di saat itulah, Maya merasakan waktu berhenti. Ini kesempatan. Dengan napas bergetar, Maya bergerak cepat ke kamar. Ia berlutut di samping ranjang dan menarik tas kecil itu. Tangan gemetarnya sulit dikendalikan. Ia memasukkan tas itu ke dalam baju, mengikatkan kain sarung tipis di pinggang untuk menutupi bentuknya. Ia memandang pintu kamar mandi, air masih mengalir, masih ada waktu. Maya melangkah cepat ke dapur. Ia mengambil sandal jepit, meraih payung kecil, lalu menatap pintu dapur. Hujan masih deras, gelap, tapi lebih baik gelap di luar daripada gelap di dalam rumah. Ketika ia meletakkan tangan di gagang pintu, suara pintu kamar mandi terbuka. Maya, jantung Maya melompat ke tenggorokan. Ia memutar badan cepat, menyembunyikan tas di balik tubuh. Firdaus berdiri di ujung lorong, rambut basah, handuk di pundak, wajahnya bingung. Namun ada sesuatu yang gelap di balik kebingungannya. Kamu mau kemana? Suaranya rendah. Maya tersenyum lirih, berusaha terlihat tenang. Firdaus menatapnya lama. Sampah apa? Hari ini kamu tidak masak banyak. Iya, cuma plastik kecil. Firdaus menghela napas. Sudah malam. Nanti saja. Ia mendekat 2 langkah. Maya memundurkan tubuh tanpa sadar. Firdaus mengernyit. Kenapa kamu takut begitu? Saya, kedinginan Bang. Buka pintunya. Maya menatap pintu dapur. Untuk apa? Firdaus mendekat 1 langkah lagi. Buka. Maya gemetar. Tangannya meraih gagang pintu. Detik itu terasa seperti menembus dada. Ketika pintu terbuka sedikit, Firdaus mengintip keluar. Gelap, hujan, tidak ada apapun. Ia menutup pintu, menatap Maya lama sekali. Kamu tidak sedang berusaha kabur kan? Maya tersenyum sangat pelan. Tidak, Bang. Saya tidak mungkin tinggalkan Abang. Firdaus akhirnya mengangguk, meski matanya tetap penuh curiga. Bagus. Ia melangkah pergi ke ruang tamu. Maya berdiri di tempat, tubuhnya lunglai. Kakinya hampir tidak mampu menahan beratnya sendiri. Ia baru selamat dari bahaya, tapi ia tahu kesempatan berikutnya mungkin tidak ada lagi. Maya kembali ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di lantai. Ia menatap tas kecil itu di pangkuannya. Besok, bisiknya. Besok aku harus pergi, menyelamatkan diri. Di luar, hujan menggila. Dan Maya tahu, malam itu adalah malam terakhir ia bisa bernapas sebelum badai sebenarnya datang. Pagi berikutnya, Payakumbuh diselimuti kabut tipis. Hujan semalam masih menyisakan titik-titik air di dedaunan. Udara terasa dingin dan kampung di tepi Batang Agam itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara anak-anak berlari. Tidak ada ibu-ibu menyapu teras. Seakan seluruh kampung merasakan ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi hari itu. Di dalam rumah bercat krem, Maya terbangun dengan kepala berat. Sisa ketakutan malam sebelumnya masih melekat di rongga dadanya. Ia bangun perlahan, memastikan tas kecil itu masih terselip aman di balik baju. Tangannya meraba kain sarung yang ia gunakan untuk menyamarkan bentuknya. Masih ada. Ia menahan napas lega. Firdaus masih tertidur di ruang tamu. Ia jatuh tertidur setelah semalaman gelisah mondar-mandir, merokok, duduk, lalu berdiri lagi. Maya sempat mengintip dari kamar. Melihatnya seperti itu membuat hatinya terasa perih. Meski takut,
Ia tetap merasakan sisa kasih lama yang tak mudah padam. Tapi ia tahu, cinta bukan alasan untuk diam di depan bahaya. Hari itu harus menjadi hari ia keluar dari rumah. Keluar dari ketakutan. Keluar dari semua rahasia kelam itu. Maya ke dapur membuat teh. Suaranya sengaja ia perlahan agar tidak membangunkan suaminya. Setelah menyalakan kompor, ia mengintip ke ruang tamu. Firdaus masih rebah di sofa. Wajahnya tampak letih, hampir seperti laki-laki biasa yang hanya terlalu capek bekerja. Namun Maya tahu, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Air mendidih, uap naik perlahan. Sambil mengaduk teh, Maya memikirkan rencana yang telah ia susun sejak subuh. Ia akan pergi ke rumah Bulani, tetangga yang jaraknya hanya 3 rumah. Bulani adalah orang yang paling bisa ia percaya setelah ibunya. Wanita itu sering menolong warga dan ia cukup berani menyimpan rahasia. Maya akan mengatakan hendak mengantar kue. Seperti biasa, tas kecil berisi buku catatan dan surat itu akan ia sembunyikan dalam bungkusan plastik makanan. Dan dari rumah Bulani, ia meminjam telepon untuk menghubungi seseorang yang bisa ia percaya, entah adiknya, entah polisi, entah siapapun. Pokoknya hari itu ia tidak boleh kembali sebelum semuanya aman. Namun, saat pikiran itu baru mulai tersusun, suara berat terdengar dari ruang tamu. Maya. Jantung Maya langsung jatuh ke perut. Firdaus sudah bangun. Ia duduk tegak di sofa, menatap Maya dari kejauhan. "Kamu dari tadi ngapain?" Maya berusaha tersenyum. "Buat teh." "Bang." Firdaus bangkit perlahan dan melangkah mendekatinya. "Jam berapa sekarang?" Maya melirik jam dinding. "Baru lewat 6:30. Firdaus mengangguk pelan. "Aku masih ngantuk sebenarnya. Tapi aku mau ngomong sesuatu." Maya menahan napas. Firdaus berhenti tepat di depan meja dapur. "Hari ini aku mau keluar bentar. Ada urusan. Kamu jangan pergi kemana-mana dulu." Kata-kata itu membuat kaki Maya terasa lemas. "This is it. Kesempatan itu ada." Ia mengangguk pelan. "Iya bang." Firdaus memandangnya lama, seolah mencoba membaca isi pikirannya. "Kemarin malam kamu terlihat aneh," katanya. "Kamu benar tidak sembunyikan sesuatu? Kamu benar tidak sembunyikan sesuatu?" Maya tersenyum sebisa mungkin. "Tidak bang, saya cuma takut karena suara hujan keras." Firdaus memperhatikan wajahnya tetap dalam diam. Lalu, ia tiba-tiba mengusap kepala Maya pelan. Gerakan lembut itu justru membuat Maya semakin takut. "Maya," Firdaus berbisik. "Kamu satu-satunya orang yang aku punya. Jangan buat aku kecewa." Maya Firdaus berbisik. Maya Firdaus berbisik. Maya Firdaus berbisik. Maya Firdaus berbisik. "Iya bang." Firdaus menghela napas panjang, lalu melangkah ke kamar mandi untuk mencuci muka. Seperti seseorang yang membawa beban yang tak bisa dijelaskan. Begitu suara air mengalir, Maya bergerak cepat. Ia mengambil plastik bening berisi kue pisang yang ia buat semalam, rencananya memang untuk Bulani. Lalu, ia mengambil tas kecil itu, memasukkannya ke dalam plastik bagian bawah, menutupnya dengan lipatan kue. Ia memeluk plastik itu erat-erat. Ini waktunya. Ketika Firdaus keluar dari kamar mandi, Maya sudah berdiri dekat pintu. "Mau kemana?" tanya Firdaus curiga. "Mau antar kue ke Bulani bang." Firdaus mengerutkan dahi. "Sekarang? Mumpung masih panas bang," jawab Maya cepat. "Bulani suka kalau masih hangat." Firdaus tidak langsung menjawab. Matanya turun ke plastik yang Maya pegang, lalu kembali ke wajah istrinya. Beberapa detik yang terasa seperti bertahun-tahun. Akhirnya Firdaus mengangguk pelan. "Cepat pulang. Aku nggak mau kamu keluar lama-lama." "Iya, bang." Maya melangkah keluar. Hujan sudah reda, hanya sisa gerimis kecil. Udara pagi terasa dingin tetapi menyegarkan. Ia berjalan perlahan, menjaga napasnya tetap stabil. 3 rumah lagi. Hanya 3 rumah. Setiap langkah seperti melewati garis halus antara hidup dan mati. Ketika ia tiba di depan rumah Bulani, Maya mengetuk pintu 3 kali dengan jari gemetar. Tok, tok, tok. Pintu terbuka. "Maya." "Pagi-pagi benar datangnya, nak," ujar Bulani sambil tersenyum. "Masuklah." Nak, ujar Bulani.
Nak, ujar Bulani. Maya menahan napas. Bu, saya perlu bantuan, katanya dengan suara yang hampir pecah. Bulani segera tahu. Wajahnya berubah serius. Ayo masuk cepat. Maya melangkah masuk. Pintu ditutup di belakangnya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Maya merasa aman. Walau hanya sebentar. Karena di rumah bercat krem itu, Firdaus sedang menatap jendela. Merasa ada sesuatu yang salah. Dan badai besar sesungguhnya. Pagi di Payakumbuh perlahan menghangat meski kabut masih menggantung di atas atap-atap rumah kayu. Di dalam rumah Bulani, Maya duduk di kursi kayu dekat jendela. Kedua tangannya saling menggenggam erat hingga buku jarinya memutih. Napasnya pendek-pendek, masih terkejar-kejar ketakutan yang semalam menghantuinya. Bulani menyeduh teh manis, lalu duduk di sampingnya. Wajahnya tenang, tapi mata tuanya yang lembut menatap Maya penuh pertanyaan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Dari tadi kamu gemetar terus. Ada masalah apa dengan Firdaus? Maya menelan ludah. Tenggorokannya seperti mengering. Ia membuka kantong plastik berisi kue di bagian bawahnya. Ia mengeluarkan tas kecil yang tadi disembunyikannya. Bulani terlonjak sedikit, matanya membesar. Astagfirullah. Ini apa, Nak? Maya menarik napas panjang. Suaranya pecah. Bu, saya takut. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Saya simpan ini karena saya pikir saya mungkin nggak keluar hidup dari rumah itu. Bulani meraih tangan Maya, menggenggamnya erat. Ceritakan sama ibu dulu. Maya menutup mata, air mata jatuh satu persatu. Firdaus berubah, Bu. Sejak beberapa bulan lalu. Dia pulang malam, sering terima telepon diam-diam, dan di rumah belakang dia simpan map-map aneh. Ada angka-angka besar, nama orang-orang pasar. Saya nggak ngerti, tapi saya tahu itu bukan urusan dagang biasa. Bulani memejamkan mata sesaat. Hatinya terasa mengencang. Maya, kamu yakin mau melibatkan orang lain? Ini bisa panjang urusannya. Maya menggeleng cepat. Saya nggak mau rahasiakan terus, Bu. Saya sudah terlalu lama diam. Hampir kehilangan nyawa. Saya nggak mau rahasiakan terus, Bu. Ia membuka tas kecil itu. Di dalamnya berisi beberapa catatan angka, fotokopi kwitansi, dan selembar surat yang ia tulis semalam, surat yang mencatat ketakutannya bahwa jika ia hilang, semua orang harus tahu siapa yang terakhir bersamanya. Bulani membaca sekilas, lalu menutup mulutnya. Ya Allah, Firdaus terlibat urusan begini? Maya mengangguk pelan. Tubuhnya masih gemetar. Tadi pagi dia bilang mau keluar, Bu. Tapi saya tahu, dia curiga. Matanya itu, seperti bukan matanya yang dulu. Kalau saya pulang cepat, mungkin dia nggak apa-apa. Tapi kalau saya telat, saya takut dia datang ke sini. Bulani bangkit. Tunggu sini. Ibu tutup pintu dulu. Bulani bangkit. Bulani bangkit. Tunggu sini, ibu tutup pintu dulu. Ia mengunci pintu pelan-pelan, memasang pengait tambahan di bagian dalam. Setelah itu ia kembali duduk. Maya, ibu tanya sekali lagi. Kamu mau lapor? Kamu mau lapor? Kamu mau lapor? Maya menunduk. Saya takut, Bu. Tapi lebih takut lagi kalau saya diam. Bulani mengangguk pelan. Kalau begitu, kita ke rumah Pak RT dulu. Biar ada orang yang mendampingi. Kita nggak boleh bertindak sendiri. Maya menarik napas dalam. Iya, Bu. Tetapi sebelum mereka berdiri, tok, tok, tok. Suara ketukan pintu memecah udara pagi yang baru mulai tenang itu. Maya langsung pucat pasi. Tubuhnya kaku. Kantong plastik yang ia pegang jatuh ke lantai. Bulani berdiri perlahan, wajahnya tegang. Tenang. Nak, ibu lihat dulu. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Mbak Lani, ada orang di rumah. Itu suara tetangga, seorang pemuda bernama Yudi. Bulani membuka pintu sedikit, memastikan, ya, Di.
Ada apa? Yudi bernafas terengah, seperti habis berlari. Saya lewat depan rumah Maya. Pintunya terbuka sedikit. Saya panggil-panggil, nggak ada jawaban. Saya lihat di dalam berantakan. Kursi terbalik. Saya takut ada apa-apa. Tadi subuh saya lihat suaminya keluar buru-buru. Maya hampir pingsan. Bu Lani cepat memapahnya. Tapi Maya tak mampu menahan air matanya lagi. Bu, dia tahu saya pergi. Dia pasti cari saya. Yudi menatap Maya, terkejut. Mbak, kenapa? Ada apa sebenarnya? Bu Lani menggeleng cepat. Nak Yudi, tolong kamu ke rumah Pak RT. Yudi mengangguk dan berlari keluar. Maya memegang lengan Bu Lani seraya berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. Bu, kalau Firdaus datang, saya, saya, Tisha, jangan bicara begitu nak, kamu aman di sini. Namun hatinya sendiri ikut berdebar. Ia bukan perempuan muda lagi, tapi ia tahu tatapan seorang laki-laki yang sedang takut kehilangan kendali adalah tatapan yang bisa membawa bahaya besar. Tak lama, suara langkah ramai terdengar di luar pagar. Pak RT mengetuk pintu pelan. Bu Lani, boleh kami masuk? Begitu pintu dibuka, Maya langsung menangis lagi. Pak RT yang sudah berusia 60-an menatapnya dengan prihatin. Anak kemana Firdaus nak? Maya menggeleng. Saya nggak tahu, tapi saya takut dia kembali. Pak RT duduk, suaranya lembut seperti bicara pada anaknya sendiri. Nak, kalau kamu sudah merasa tidak aman di rumahmu sendiri, berarti ini sudah saatnya kita bertindak. Ia menghela napas panjang. Kamu tidak sendirian. Kita urus pelan-pelan. Kamu tidak sendirian, Kumpanjang. Maya menutup wajahnya, bahunya berguncang menahan tangis lega bercampur takut. Dan di saat semua orang sedang bicara, dalam-dalam hening kampung itu, ada seseorang yang berdiri di kejauhan, di balik pohon mangga besar, mengawasi, memandang rumah Bu Lani tanpa suara. Celana jeans basah, baju lusuh dan mata merah yang terus bergerak. Firdaus. Ia menggenggam sesuatu di tangannya. Dan dari kejauhan ia berbisik, Maya, kenapa kamu gak pulang? Suasana di dalam rumah Bu Lani berubah menjadi tegang ketika Pak RT dan beberapa tetangga mulai berdiskusi. Maya duduk di kursi dekat dinding, tubuhnya meringkuk seperti seseorang yang mencoba mengecilkan diri agar tidak terlihat. Ia memeluk tas kecilnya erat-erat. Seakan itu adalah benteng terakhirnya. Bu Lani menyiapkan air hangat dan menaruhnya di meja. Minum dulu nak. Biar tenang. Namun tangan Maya gemetar terlalu hebat untuk memegang gelas. Pak RT duduk di sampingnya, suara lembut namun tegas. Kami harus tahu dulu nak. Apa yang kamu takutkan dari Firdaus? Maya menelan ludah. Ia menarik napas panjang, lalu membuka mulut kacau. Saya lihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat, Pak. Pak RT mengerutkan kening, namun tetap sabar. Sesuatu apa, nak? Maya memandang ke lantai. Air mata menetes. Di rumah, di freezer. Firdaus simpan sesuatu, Pak. Sesuatu yang saya yakin itu bukan barang dagangan. Ruangan hening. Bahkan suara ayam dari luar pun seperti berhenti. Kamu lihat apa, nak? Tanya Bu Lani pelan. Maya menggigit bibir. Saya nggak berani buka sampai habis, tapi saya lihat bentuknya, baunya. Saya yakin ada seseorang di sana. Mungkin orang pasar yang hilang. Hilman Syah. Bu Lani memegangi dada. Ya Allah. Pak RT menarik napas berat, mencoba menjaga ketenangannya meski wajahnya berubah tegang. Nah, kamu sadar kalau yang kamu bilang ini sangat serius? Maya mengangguk lemah. Iya Pak, tapi saya nggak punya pilihan. Saya takut. Firdaus semakin curiga. Malam-malam dia berdiri di ruang tamu, mengawasi pintu kamar saya. Dia tanya-tanya buku catatan. Tanya saya mau kemana. Sampai saya nggak bisa napas rasanya. Para tetangga saling pandang. Mata mereka berubah perpaduan antara kaget,
kasihan, dan ngeri. Kamu sudah benar datang ke sini, kata Pak RT akhirnya. Kamu nggak boleh pulang ke rumah itu. Tapi sebelum Maya sempat mengangguk, tok. Semua orang terlonjak. Ketukan itu tidak keras, tapi tajam seperti seseorang yang tahu pasti ada orang di dalam. Bulani menatap ke jendela dengan wajah memucat. Jangan-jangan. Yudi melirik keluar pelan. Nafasnya terputus. Pak. Itu Firdaus. Maya hampir jatuh dari kursi. Ya Allah. Maya hampir jatuh dari kursi. Pak RT berdiri cepat. Semua diam. Jangan buka pintu. Semua. Jangan buka pintu. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih memaksa. Tok tok tok. Bulani. Saya tahu Maya di dalam. Suara itu, suara Firdaus. Maya menutup mulut, berusaha menahan tangis agar tidak keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Pak RT memberi tanda kepada semua orang untuk tetap tenang. Firdaus berbicara lagi. Nada suaranya tidak keras, tapi dingin. Bu, saya cuma mau bicara sama istri saya. Bulani memberanikan diri menjawab dari balik pintu. Suaranya bergetar. Maya sedang istirahat Daud. Dia capek. Hening beberapa detik. Lalu Firdaus mendekatkan wajah ke kaca jendela samping. Maya bisa melihat bayangannya dari balik tirai. Senyum tipis yang menakutkan. Maya bisa melihat bayangannya kendukulan daras. Bu, saya hanya mau dia pulang. Pak RT mengambil langkah maju. Suaranya tegas. Firdaus, pulang dulu. Kita bicarakan baik-baik nanti. Botu harmasika, botu harmasika, botu harmasika. Firdaus tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan. Pak RT. Ini urusan rumah tangga. Tidak ada yang boleh ikut campur. Kamu salah, jawab Pak RT tegas. Kalau istri merasa tidak aman, itu bukan urusan rumah tangga lagi. Itu urusan kami semua. Suasana di luar mendadak senyap. Hujan mulai turun lagi, pelan, tapi cukup untuk membuat kaca jendela bergetar halus. Firdaus berbicara lebih pelan, tapi lebih tajam. Pah, buka pintunya. Biar saya ambil istri saya. Setelah itu saya pergi. Tidak ada yang bergerak. Pak, masih tidak ada jawaban. Lalu suara Firdaus berubah. Lebih rendah. Lebih pecah. Saya butuh dia. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Maya berdiri. Pak RT memegang bahu Maya, berusaha menenangkannya. Tenang, nak. Firdaus melanjutkan. Nadanya mulai tidak stabil. Jangan buat saya kehilangan dia. Saya takut. Hening panjang. Semua orang mendengar napas Firdaus yang menggigil seperti seseorang yang sedang berada di ambang kegilaan. Lalu, terdengar suara benda terjatuh di luar. Bulani menjerit pelan. Apa itu? Yudi mengintip lagi dari celah jendela. Pa. Firdaus jatuh. Dia kaya. Kehilangan tenaga. Numbai napas tanda. Pak RT cepat berdiri. Jangan ada yang keluar. Kita panggil bantuan saja. Jangan ada yang keluar, Canjukka. Tapi Maya, yang sejak tadi menangis tanpa suara, tiba-tiba bangkit berdiri. Mukanya pucat, tapi matanya penuh campuran takut dan iba. Pak, Bu, saya harus lihat dia. Tidak, seru Bulani, tapi Maya menggeleng, air matanya jatuh. Dia mungkin jahat, tapi dia suami saya. Saya kenal dia dulu sebelum semua ini terjadi. Pak RT mencoba menghentikannya, nak bahaya. Namun Maya sudah bergerak ke pintu. Pelan. Seolah tubuhnya berjalan sendiri. Ketika pintu terbuka sedikit, ia melihat Firdaus terduduk di tanah. Hujan membasahi wajah dan pakaiannya. Tangan kanannya memegang kepala. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Maya dengan mata merah dan putus asa. Maya, jangan tinggalkan saya. Maya memejamkan mata. Tangisnya pecah. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bingung antara takut dan kasihan. Hujan semakin mereda, tinggal sisa rintik-rintik kecil yang jatuh seperti air mata dari langit.
Di halaman rumah Bulani, Maya berdiri di ambang pintu, menatap Firdaus yang terduduk di tanah, basah kuyup dan gemetar. Pak RT, Yudi, beberapa tetangga berdiri di belakang, cemas Nyung tetap siaga. Firdaus mendongak pelan. Mata merahnya menatap Maya, seolah meminta kehidupan baru, sekaligus mengibarkan bendera putih. Maya, saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya takut kehilangan kamu. Maya menggenggam kusen pintu kuat-kuat. Bibirnya bergetar. Bang, apa yang abang lakukan selama ini? Semua bikin saya takut. Firdaus menunduk. Hujan di rambutnya menetes turun seperti air mata. Saya tahu, saya salah. Saya masuk ke urusan yang bukan-bukan. Saya mau keluar, tapi saya terlanjur jauh. Pak RT mendekat beberapa langkah, berdiri di antara mereka. Firdaus, kalau kamu mau keluar dari masalah itu, kamu harus cerita jujur. Kami semua di sini mau bantu, tapi kamu harus mau terbuka. Firdaus terdiam lama, sangat lama, seakan menimbang ratusan beban di pundaknya. Akhirnya ia bicara dengan suara lirih. Saya ketakutan, Pak. Mereka ancam saya. Suruh simpan barang-barang itu. Bilang kalau saya nolak, keluarga saya yang kena. Maya terisak menutup mulut. Bang, kenapa nggak bilang dari awal? Bang nggak bilang dari awal. Bang nggak bilang dari awal. Firdaus memandangnya, wajahnya hancur. Saya takut bikin kamu panik. Saya takut kamu pergi. Saya pikir, kalau saya selesaikan cepat, kita bisa hidup normal lagi. Pak RT menggeleng pelan. Kamu keliru besar, Daud. Tidak ada masalah yang hilang hanya karena disembunyikan. Semakin kamu sembunyikan, semakin dalam kamu jatuh. Firdaus menutup wajah, bahunya berguncang. Untuk pertama kalinya, Maya melihat suaminya menangis seperti anak kecil yang kehilangan pegangan hidup. Bulani pelan mendekati Maya dan memegang bahunya. Nak, kamu mau keluar dulu? Biar laki-laki bicara. Biar laki-laki bicara. Biar laki-laki bicara. Namun Maya menggeleng. Ia melangkah maju, menembus hujan gerimis, mendekati suaminya. Langkahnya pelan, tapi penuh keputusan. Ketika ia berdiri di depan Firdaus, ia berjongkok perlahan. Bang. Suaranya lembut, tapi tegas. Semua yang terjadi hampir merenggut nyawa saya. Saya takut, Bang. Saya nggak bisa hidup dalam ketakutan seperti itu lagi. Firdaus menunduk dalam. Saya tahu. Saya minta maaf. Tapi Maya melanjutkan, napasnya berat. Kalau abang mau berubah, mau jujur, mau tanggung jawab, saya tidak akan pergi. Firdaus mengangkat wajah, matanya melebar. Maya, benar. Maya mengangguk pelan. Tapi bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Kita harus lalui ini bersama, dengan bantuan orang-orang di sini. Pak RT mengangguk puas. Bagus, Nak. Begitulah mestinya. Kita selesaikan lewat jalur benar. Firdaus menutup mata, menunduk dalam-dalam. Saya siap, Pak. Saya siap cerita semua. Wapurusa kumanan aromanta kumanan faka kumanan aromantakum. Beberapa jam kemudian, aparat dari kelurahan datang, dipanggil oleh Pak RT. Firdaus menyerahkan diri, memberikan semua informasi yang ia tahu tentang jaringan yang memaksanya. Ia tidak lari lagi, tidak berbohong lagi. Sebelum ia dibawa pergi, Firdaus memegang tangan Maya dengan lemah. Maya, kamu tunggu saya ya. Saya janji, saya akan pulang sebagai orang yang lebih baik. Air mata Maya mengalir. Ia mengangguk pelan. Bang, selama abang jalan di jalan yang benar, saya akan tunggu. Firdaus terisak sekali lagi, lalu mengikuti petugas. Langkahnya berat, tapi untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, wajahnya tidak lagi dipenuhi ketakutan. Ada sedikit damai di sana, sedikit harapan. Maya memegang dadanya, menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di tikungan gang basah. Bulani memeluk bahunya. Nak, kamu sudah lakukan hal yang benar. Kamu selamatkan nyawamu, dan mungkin juga nyawa suamimu. Bulani memeluk bahu nyawamu. Maya tersenyum tipis, meski matanya masih berkaca.
Saya cuma ingin hidup tenang, Bu, seperti dulu. Bulani mengelus lengannya. Dan kamu akan dapat itu, Nak. Hari ini adalah awal baru. Bulani mengelus lengannya. Bulani mengelus lengannya. Maya memandang langit Payakumbuh yang mulai cerah. Awan gelap tersisa sedikit, tapi sinar matahari sudah berani menembus di antaranya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Maya bisa menarik napas panjang tanpa merasa dikejar bayangan. Ia berjalan pulang bersama para tetangga, melewati jalan basah yang memantulkan cahaya pagi. Rumah bercat krem itu masih berdiri saksi semua badai yang lewat. Namun kali ini, tidak ada lagi rahasia gelap di dalamnya. Tidak ada lagi freezer yang mencekam. Tidak ada lagi langkah-langkah mengawasi di malam hari. Hanya ada sebuah rumah yang menunggu untuk kembali menjadi tempat pulang. Maya berhenti di depan pintu, memejamkan mata, dan berbisik, "Alhamdulillah. Akhirnya aku selamat." Dan dalam hatinya, ia tahu, setiap badai, seburuk apapun, pasti akan berlalu dan selalu ada cahaya menunggu di ujungnya.